Semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Puji syukur hari ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami yang akan membacakan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Injil Markus ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa tugas pewartaan itulah tugas kita semua. Kita memiliki tanggung jawab sebagai orang beriman untuk mewartakan Tuhan. Teman-teman, tugas pewartaan itu dilakukan oleh para pendahulu kita, para murid Yesus dahulu. Dan sekarang diberikan kepada kita semua. Kita sebagai muridnya. Dan kita pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada sesama kita. Dan salah satu tugas penting dalam pewartaan adalah mengantar orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengantar orang untuk mengimani Kristus, Sang Juru Selamat, mengantar orang untuk mengenal Kristus dan mencintainya dalam keseharian hidupnya. Itulah tugas kita sebagai pewarta. Pada saat memberikan kesaksian, kita berharap orang semakin mengenal dan membangun keakraban dengan Yesus. Santo Markus telah memberikan contoh pada kita semua lewat pewartaannya sebagai seorang rasul. Dia membagikan pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam tulisan Injilnya. Pengalaman itu adalah pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai. Markus tidak hanya merasakan sendiri berkat Yesus, tapi dia mau membagikan berkat itu untuk semua orang. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang yang dibaptis? Kita dipanggil untuk melanjutkan semangat pewartaan. Dimanapun kita berada, baik itu di tempat sekolah, kita di tengah keluarga, komunitas, untuk masyarakat kita. Tugas kita lah memberikan kesaksian tentang Yesus kepada sesama. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam pewartaan adalah penggalan kita akan Yesus. Siapakah Yesus bagi kita? Markus bercerita tentang Yesus kepada kita semua lewat Injilnya, karena Markus mengenal Yesus yang menghalangi berjumpa dengan Yesus. Ia dekat dengan Yesus, maka kesaksiannya itu benar. Inilah kunci bagi kita untuk tugas pewarta. Sebagai yang kita wartakan Yesus, bukan diri kita. Kita perlu terlebih dahulu mengalami kesatuan dengan Tuhan. Kita perlu terus-menerus membangun relasi, berjumpa dengan Tuhan. Kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Relasi yang baik kita dengan Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk pewartaan. Banyak di antara kita yang penuh sukacita memberi kesaksian tentang Yesus dalam kehidupannya. Dimanapun mereka diutus, mereka bangga menceritakan yang baik kepada sesama. Mereka tidak pernah takut, karena bagi mereka bercerita tentang Yesus adalah kebahagiaan tersendiri. Itu semua terjadi karena relasi mereka dengan Tuhan yang begitu baik. Mereka dekat-dekat mengenal Yesus karena ada komunikasi yang intim dengan Yesus.
Lalu bagaimana dengan kita? Beranikah kita terus bercerita tentang Yesus dimanapun kita berada? Banyak kita ngomong tentang Yesus. Persoalannya adalah, apa kita sungguh mengenal Yesus ataukah tidak? Ada kala kita ingin berbagi cerita tentang Yesus. Bangunlah relasimu dengan Yesus terus-menerus. Adakah perjumpaan dengan Yesus terus-menerus, supaya kita semakin menghidupi, menjiwai kehidupan Yesus, dan mampu memberikan kesaksian tentang Yesus. Amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan di surga, terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Semoga kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami dan dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.